Sidang pra-peradilan segera dimulai. Ketua Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Gri, itu pakaian wampir atau pakaian hakim, Gri? Pak Hakim, silakan duduk di kursi sidang yang telah kami persiapkan. Dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang detik-detik yang kita tunggu, sidang pra-peradilan kedua Hasto Kristianto. Ya, ini adalah kabar terbaru dari ruang sidang Jakarta Selatan. Sidang resmi dibuka untuk umum. Kri, itu lu dapat baju dari mana, Kri? Baju bini gue. Ini gamis. Gue pakai cobain loh. Kok udah persis kayak hakim. Berarti hakim tuh kalau lagi ketinggalan bajunya atau baju hakimnya kotor, bisa pakai gamis istrinya. Ternyata udah kok pas ya. Ini palu ada dua. Ini palu godam ya untuk pencuri ayam, pencuri bebek, itik dan lain-lain. Ini khusus ya kecil. Ini untuk koruptor. Kenapa untuk koruptor kecil? Ya volume kecil, bahannya dari besi, suaranya bisa nyaring, bisa pelan. Tergantung ya bagaimana mengkondisikan mau putus ringan, menengah, berat, atau putus bebas. Kalau ini, Gri, ini udah nggak ada negosiasi nih, palu godam nih. Ya, gede nih. Tuh, beda suaranya. Kalau ini, suaranya bisa kecil, bisa gede. Tuh, ya kalau kira-kira putusannya ringan, ya negosiasinya udah sesuai, paling ya. Oh, jadi bermacam-macam palu hakim ya, Gri. Lu dapet aja lu, Gri. Ya, ini palu karet untuk masang keramik. ini palu bodem kecil ya untuk memecah batu dan lain-lain lah. Bukan untuk paku keberatan ini, paku bengkong semua. Ini. Ya, hari ini adalah sidang pra-peradilan kedua. Kasus penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK yang dinilai cacat oleh pengacaranya. Ya, kita coba ikutin sidang lengkap ya. Dari mulai pembacaan permohonan oleh pemohon dan nanti sanggahan oleh termohon, dalam hal ini KPK. Sampai dengan kemudian putusan hakim yang diketuai hari ini oleh Agri Hakim. Ya enggak, maksudnya kan ada Lukman Hakim, ada Agri Hakim. Nah, gua Agri Hakim. Oh, jadi bukan hakim beneran nih lo, bukan hakim mulia. Bukan, tapi gua Agri Hakim yang mulia. Pengen banget lo dipanggil yang mulia. Oke, bacaan permohonan dari pengacaranya Hasto Kristianto. Siapa yang mau menyampaikan? Roni Talapesi atau Mahdir atau yang lain? Roni dulu aja, Pak Hakim. Silakan. Kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, di mana di pengadilan inilah kita menguji sah atau tidaknya tersangka dari status klien kami.
Stop dulu. Apa maksudnya? Menghormati pra peradilan. Emang ada yang nggak menghormati gitu? Batu. Batu. Lah proses persidangan, menghormati persidangan, ya menghormatilah, masa nggak menghormati? KPK, kamu punya jawaban. Apa jawaban kamu? Kamu dituduh katanya nggak menghormati proses pra-peradilan ini, kata Roni Talapesi. Ada Pak Hakim. Mau ngomong? Siap Pak Hakim, silakan. Permintaan penundaan demikian itu adalah merupakan suatu hak bagi kami termohon untuk kemudian mensikapi panggilan tersebut karena kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa keadaan atau beberapa hal berkenaan dengan materi pra-peradilan. Terkait dengan adanya perbaikan yang disampaikan, katanya ada perbaikan, itu kami belum menerima perbaikannya, jadi barangkali seperti apa, apakah mau minta keterangan, apakah cukup relevan materi perbaikannya, cukup banyak atau tidak, atau kemudian merubah materi atau tidak, dan sebagainya kami mohon bisa diberitahukan, karena kami sampai saat ini belum memperoleh informasi tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Oh, ternyata timnya Hasto juga ada perbaikan permohonan. KPK belum tahu sampai sekarang. Untung KPK minta penundaan sidang pertama kemarin. Ya, yang sekarang kamu komplain. Kamu bilang sengaja mau ngulur-ngulur waktu. Faktanya permohonannya ada revisi, ada perbaikan. KPK belum dapat itu permohonan perbaikannya. Ayo lo, ya, ayo lo. Sok mojokin KPK, tapi ternyata belum lengkap atau perlu dilakukan perbaikan permohonannya. Gri, salah, ngetoknya jangan di situ. Lupa. Itu ya jawabannya ya. Jawaban KPK seperti itu tuh. Nggak ada yang sengaja ditunda-tunda. Kalaupun cepetan KPK, proses penuntutan, ya memang itu yang dimau kita semuanya juga. Terima kasih KPK. Oke. Sekarang dari pengacaranya Hasto, ada lagi yang perlu disampaikan? Ada Pak Hakim. Silakan. Yang perlu kami beritahukan bahwa kami menghormati proses pengadilan yang mulia ini. Tapi kami berharap juga KPK tidak menggunakan cara-cara seperti ini yang menyampaikan bahwa tidak siap tetapi ternyata dipercepat berkasnya untuk dilimpahkan kepada pengadilan tipikor. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Yang mulia Pak Hakim, kok Pak Hakimnya nggak adil sih belain KPK? Iya, ini Agri Hakim, ya bukan Lukman Hakim. Jadi belain KPK lah. Banyak drama Hasto soalnya. KPK lagi-lagi dituduh oleh pengacaranya Hasto menggunakan cara-cara yang tidak elok. KPK, kamu ada hak jawab. Ada yang perlu disampaikan? Ada Pak Hakim. Silakan. Kalau dari sisi termohon dalam konteks penanganan perkara pokok, memang perkara ini kami tegaskan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas pelimpahan tersebut, kami informasikan juga bahwa di dalam berdasarkan SPP yang dari SPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan majelis hakim dan juga telah ditetapkan jadwal sidang, dan kami sudah menerima panggilan untuk memanggil terdakwa untuk kemudian menghadapkan ke persidangan pada tanggal 14 Maret 2025. Wait, sampai di situ dulu. Roni Talapesi puas dengan jawaban KPK? Belum Pak Hakim. Memang KPK bukan alat pemuas. Nggak mungkin kamu bisa puas. Hakim, jangan ke situ arah nanyanya dong. Ya makanya kamu nggak akan puas dengan jawaban KPK.
Jadi tahu ya, KPK pokok perkaranya sudah jalan, sudah P21, dinyatakan sudah lengkap, sudah diagendakan sidang pertamanya nanti tanggal 14. Hakim dan anggotanya sudah ditunjuk, hakim ketuanya sudah ada. Ayo, mau ngapain lu? Ngapain lagi lo? Masih berkelit, berkilah, drama, sinetron, rekayasa, framing, penggiringan opini, pembentukan opini, lanjutkan. Memang kerjaan kalian seperti itu. Ya, kita juga udah tahu. Makin itu kalian lakukan, makin habis PDIP, makin orang tidak simpatik. Kalau kalian makin ngeyel, ngeyelnya juga ngeyel yang nggak logis, itulah yang kemudian membuat orang akhirnya antipati. PDIP bisa rusak karena ini nih. Kemungkinan. Ayo, Gri, palu yang gede nggak dipakai-pakai nanti ya, tutuk batrokmu. Oke, dari pemohon, pengacaranya Hasto, ada lagi yang perlu disampaikan? Selain Roni Talapesi, ada Pak Hakim. Siapa? Pak Mahathir, Pak Hakim. Oke, silakan. Boleh, terima kasih Yang Mulia. Kami hanya sekedar mencoba bertukar pikiran dengan Yang Mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang ini yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia, meskipun terus terang kami sangat risau Yang Mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini. Ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya. Stop. Kalau nggak di-stop kemana-mana nanti. Gri, lu nggak ada lu, Gri. Jadi hakim lu, Gri. Belain KPK terus. Iyalah. Malah iya lagi. Aduh. Akhirnya gendeng. Akhirnya gendeng. Menghormati proses hukum, penghinaan terhadap proses hukum. Enggak, gua nggak merasa terhina. Gua yang mengendalikan proses hukum ini, nggak merasa terhina. Siapa yang menghina? KPK nggak menghina gue. Gue juga nggak merasa terhina. Ada aturan lagi. Kalau lo bilang keputusan MK 102 tahun 2015, 6 tahun kemudian ada surat edaran MA. Kayak begini Mahathir nggak tahu. Coba, KPK tahu nggak masalah ini? Bisa jawab nggak? Siap, Hakim. Bisa. Silakan. Kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak. Karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku. Sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak. Karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. KPK udah cuekin aja Mahathir. Mahathir memang gitu kok. Sukanya ngomongnya ya nggak karu-karuan. Penghinaan udelmu botong. Gri. Lu hakim, Gri. Ngomongnya sembarangan. Ya, maaf. Udelmu nggak botong gitu. Sama aja, Gri. Jangan diulang-ulang. Itu palu dari tadi tak-tok ngapain, Gri? Ya, kalau gua ngadilin Hasto, satu kata tak tok. Soalnya kalau nggak tok ini kan adalah simbol disahkan dan tidak bisa dicabut kembali. Setiap Hasto atau pengacaranya Hasto ngomong satu kalimat pasti tak itu supaya ya nggak dibelok-belokin lagi. Iya juga ya. Kadang cerdas juga sih lu, Gri. Oke, kan Mahathir kan memang orangnya begitu, penghinaan. Yang tabah ya KPK. Mahathir ada lagi yang perlu disampaikan? Ada Pak Hakim. Silakan. Sebenarnya kalau dilihat amarnya
pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan, tidak serta-merta permohonan pra-peradilan akan menjadi gugur. Masih ngeyel dibilangin, ya, itu keputusan MK nomor 102 tahun 2015, sudah ada surat edaran MA yang lebih baru lagi 6 tahun kemudian. Aduh, masa pengacara senior nggak update kayak gini-ginian? KPK coba kamu tahu nggak? Siap, tahu Pak Hakim. Sampaikan, ajarin itu si Magdir. Siap Pak Hakim. Silakan. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga yang mulia juga mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun. Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jelas ya, Magdir? Udah jelas kayak begini. Putusan MK nomor 102 tahun 2016 yang kamu agung-agungkan begitu, bunyinya diantara lain bahwa sidang pra-peradilan masih tetap terus berjalan walaupun sidang pokok perkaranya sudah mau jalan. Tapi kamu lupa, itu ada SEMA nomor 5 tahun 2021. Teman-teman, SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung ya. Surat edaran Mahkamah Agung. Nomor 5 tahun 2021 yang menyatakan bahwa tadi disampaikan barusan oleh KPK, ya, kalau sudah masuk ke sidang pokok perkara, sidang pra-peradilan yang sedang berproses, otomatis dengan sendirinya gugur. Sok drama, sok undang-undang, sok aturan, kamu nggak update, Magdir gimana sih, pengacara senior, pengacara terkenal, pengacara mahal, ya, sama anak kemarin sore di KPK juga kalah. Lu berapa nih rame-rame nih? KPK cuma 2 orang nih, ya, yang ngomong cuma 1 orang. Katanya kamu 1000 pengacara. Masalah keputusan MK sama surat edaran MA aja kamu nggak update. Ini padahal krusial banget. Malu-maluin lu. Pak Hakim udah kelewat koridor sidang kemana-mana Pak Hakim. Oh iya ya, maaf. Pak Hakim ini sidang apa bikin konten YouTube sih? Pokoknya kalau yang namanya udah pegang palu itu udah pasti mimpin sidang. Lu macam-macam sama gua nggak tutup batuk. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas Pak Agri. Nah, kali-kali gitu dong. Nggak usah malu lah Magdir kalau kalah. Nggak juga gengsi-gengsian. Faktanya kalah kamu. Oke, sekarang pembacaan putusan. Ya, setelah selesai dari pembacaan dari pemohon, kemudian pembacaan dari termohon, sanggahan dari termohon atau pembelaan dari termohon, saatnya sekarang hakim membacakan putusan pra-peradilan terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK hari ini. Kalian siap? Siap. Loh, kok yang ngomong KPK doang? Pengacaranya Hasto siap? Sekali lagi, pengacaranya Hasto siap? Siap. Oke, sekarang masuk ke tahapan terakhir pembacaan putusan sidang pra-peradilan. Karena takut salah, saya akan langsung minta
dari Hakim Tunggal untuk langsung membacakan putusan pra-peradilan terhadap Hasto. Silakan Pak Hakim. Maka berdasarkan pasal 18 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana serta SEMA nomor 5 Tahun 2001, permohonan pra-peradilan diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan gugur. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Abdul Hadi Esa MH, Hakim Peradilan pada Pengadilan Negeri Selatan. Dengan telah dibacakannya putusan perkara ini, maka surangkan perkara ini tidak bisa kita lanjutkan, dan dengan pembacaan ini maka permohonan perkara ini telah dinyatakan gugur, sidang nyatakan selesai dan tutup. Ya! Terima kasih pada Pak Hakim. Terima kasih pada Pak Hakim. Terima kasih. KPK menang. Gila, gila. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Mungkin jalan aja juga udah batal sih. Tapi kalau begini kan puas. Puas loh. Puas, puas, puas. Atau masih belum puas? Mau masih framing-framing lagi? Silakan kalau mau framing-framing lagi. Silakan mau menggiring opini. Silakan KPK salah, pra-peradilan salah, semuanya salah. Yang benar hanya kalian sendiri di atas muka bumi ini. Yang benar hanya Hasto. Yang benar hanya Roni Telapisi. Yang benar hanya Mahdir. Yang benar hanya rekan-rekan pengacaranya Hasto. Yang benar di muka bumi ini hanya orang-orang PDIP. Semuanya salah. Ya, silahkan. Ya, kita tunggu nanti tanggal 14 lebih pedih lagi. Gri, lu pas banget lu Gri hari ini Gri. Gimana enggak gua sampai nyiapin ini palu gada satu, ini satu coba. Takutnya kalah pra-peradilan pakai palu ini, gua ketok pakai palu ini. Puas ya teman-teman? Kita tunggu tanggal 14. Hasto sekarang sudah kalah. Kita tinggal nunggu sidang pokok perkara Hasto. Dan statusnya sekarang meningkat, naik kelas dari tersangka menjadi terdakwa. Ayo lu, ayo lu. Gri, setelah terdakwa nanti apa Gri? S3. S3 doktor barusan Hasto. Disertasinya kan masalah Jokowi tuh. Ya, terus buat apa disertasi baru lulus S3? Ya, buat di penjara nanti lah. Tutup batukmu. Tragis banget, Gri. Ya, baru wisuda S3, baru lulus. Ya, disertasinya baru lulus. Masalah demokrasi, masalah Jokowi. Terus S3 lulus, begitu lulus S3 kok malah ngelamar jadi napi sih, Gri. Ingat ya, yang akan disidangkan Hasto itulah 2 perkara. 1, penghalang-halangan penyidikan, ini berat ini. Ya. Yang kedua adalah kasus penyuapan terhadap komisioner KPU.